Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 1708103012775. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh etika profesi terhadap opini auditor. Faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor adalah etika profesi. Jadi pengaruh dari etika profesi disebut ialah seperti kita mengarahkan sikap yang lebih baik, tingkah laku yang lebih baik, dan perbuatan auditor dalam mencapai hasil yang lebih baik. Jadi mungkin bisa dikatakan salah satu kunci seorang auditor mencapai hasil yang lebih baik ialah dengan menjalankan etika profesi di dalam suatu pekerjaannya. Dan kemudian juga yang termaksud faktor yang berpengaruh pada ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor ialah pengalaman kerja, di mana ketika kita mengalami sesuatu yang sudah selesai seperti pengalaman tersebut, maka ketika kita melakukan seorang audit melakukan auditor pada suatu perusahaan akan lebih memudahkan untuk mendeteksi apa yang terjadi pada perusahaan tersebut yang dilakukan dalam bentuk mengaudit perusahaan tersebut. Dan untuk sesuatu yang mempengaruhi kepada ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor, bukan hanya situ saja, akan tetapi ada lagi ialah seperti independensi yang diterapkan oleh seorang auditor. Dan yang merupakan sebagai faktor yang lain dalam mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor ialah keahlian audit. Keahlian yang dibicarakan keahlian audit di sini, seseorang tersebut memang harus benar-benar ahli dalam bidang audit. Bukan hanya kita memiliki nama sebagai orang audit kemudian kita dikatakan sebagai ahli audit, akan tetapi harus ada pembuktian dan juga macam lainnya yang bisa menganggap kita bahwa adalah keahlian dari sebuah editor. Selanjutnya, menurut Mayangsari 2003, dalam menjalankan tugas profesionalnya, setiap auditor harus memelihara integritas dan keobjektivitasan serta harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan. Faktor keempat yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor adalah keahlian audit. Ketepatan pemberian opini oleh auditor adalah kehilangan audit. Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat. Selanjutnya, kecerdasan intelektual terhadap opini auditor. Profesi auditor independen yang bekerja pada kantor akuntan publik. Aktivitas profesi auditor tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional, sehingga selain terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional, sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika profesi, mereka juga harus memahami dan menerapkan etika dalam bisnis. Selain memahami etika profesi, seorang auditor dalam memberikan sebuah opini juga harus memahami kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Selanjutnya, selain memahami etika profesi, seorang auditor dalam memberikan sebuah opini juga harus memahami kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Karena dengan mempunyai ketiga kecerdasan tersebut, seorang auditor diharapkan dapat berbuat tegas dalam memberikan opini yang tepat mengenai laporan keuangan kliennya walaupun dalam keadaan tertekan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap opini auditor.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, mendefinisikan emosi sebagai keadaan yang keras yang timbul dari hati, perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, luapan perasaan yang berkembang, dan surut dalam waktu yang cepat. Pengaruh keterampilan emosi terhadap kinerja auditor. Keterampilan emosi merupakan pemahaman perasaan diri sendiri dan kemampuan membaca perasaan orang lain atau orang yang menjadi lawan interaksi sebagai pengaruh dalam menghasilkan suatu umpan balik untuk mengambil langkah terbaik dalam menghadapi suatu keadaan tertentu. Pengaruh keterampilan emosi terhadap kinerja auditor. Keterampilan emosi merupakan pemahaman perasaan diri sendiri dan kemampuan membaca perasaan orang lain atau orang yang menjadi lawan interaksi sebagai pengaruh dalam menghasilkan suatu umpan balik untuk mengambil langkah terbaik dalam menghadapi suatu keadaan tertentu. Kesadaran diri menghadapi suatu keadaan tertentu merupakan kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai kesadaran diri akan mengetahui kemampuan, kekuatan, dan batas-batas diri sendiri. Empati merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Dengan berempati, seseorang dapat menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap perspektif orang serta mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan, dan perkembangan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki keterampilan emosi yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang baik. Baik, saya Oriza Alia Ilham akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap opini auditor. Pengaruh kecakapan emosi terhadap kinerja auditor. Kecakapan emosi merupakan kemampuan untuk tetap konsisten dan konsentrasi pada tujuan, tangguh, mampu bertahan dalam berbagai situasi, kreatif, dan memiliki hubungan antar pribadi yang baik. Cooper and Sawaf, 1998. Pengaturan diri merupakan kemampuan untuk menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sasaran. Pengaruh nilai dan keyakinan emosi terhadap kinerja auditor. Nilai dan keyakinan merupakan suatu batasan toleransi yang berlandaskan nilai etika, belas kasihan, intuisi, radius, kepercayaan, gaya pribadi, dan integritas yang dimiliki oleh para auditor. Yang selanjutnya adalah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap opini auditor. Untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, kecerdasan spiritual yang merupakan perasaan terhubung dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta secara utuh. Pada saat orang bekerja, maka ia dituntut untuk mengarahkan intelektualnya. Tetapi banyak hal yang membuat seseorang senang dengan pekerjaannya. Seorang auditor dapat menunjukkan kinerja yang optimal apabila ia sendiri mendapatkan kesempatan untuk mengapresiasikan seluruh potensinya sebagai manusia. Hal tersebut akan dapat muncul apabila seseorang dapat memaknai setiap pekerjaannya dan dapat menyelaraskan antara emosi, perasaan, dan otak. Kecerdasan spiritual mengajarkan orang untuk mengekspresikan dan memberi makna pada setiap tindakannya, sehingga bila ingin menampilkan kinerja yang baik, maka dibutuhkan kecerdasan spiritual. Dikutip dari Munir 2003 dalam Fabiola tahun 2005. Kecerdasan spiritual yang dimiliki setiap orang tidaklah sama. Hal tersebut tergantung pada masing-masing pribadi orang tersebut dalam memberikan makna pola hidupnya. Kecerdasan spiritual lebih bersifat luas dan tidak terbatas pada agama saja. Seseorang harus memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi agar dia dapat benar-benar menjadi pintar.
Kecerdasan tersebut juga dibutuhkan dalam dunia kerjanya. Apabila ketiga kecerdasan tersebut dapat berfungsi secara efektif, maka dia akan menampilkan hasil yang menonjol. Kecerdasan spiritual mempengaruhi tujuan seseorang dalam mencapai karirnya di dunia kerja. Seseorang yang membawa makna spiritualis dalam kerjanya akan merasakan hidup dan pekerjaan yang lebih berarti. Hal ini akan memotivasi mereka agar bekerja lebih baik sehingga kinerjanya juga baik. Juga, kecerdasan spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan seorang auditor. Terima kasih.